to Soam Official. Di video kali ini kita akan membahas daftar-daftar PTN dengan jalur mandiri tanpa uang pangkal. Oke, sebelum itu jangan lupa subscribe Soam Official dan tekan tombol lonceng untuk dapatkan notifikasi terbaru. Dan jangan lupa juga follow Instagram sobat_ambis. Oke, kita lanjut ke pembahasan ya sob. Bagi kalian yang belum diterima melalui jalur senam PTN ataupun SBMPTN, tenang sob. Tiap PTN memiliki jalur mandiri dengan ketentuan masing-masing. Tetapi biasanya jika mendaftar ke perguruan tinggi negeri melalui jalur mandiri, mahasiswa diwajibkan untuk membayar uang pangkal dengan jumlah uang pangkal yang bervariasi dan umumnya cukup besar. Oh iya, sebelum itu, kalian udah tahu nggak apa itu uang pangkal? Uang pangkal adalah uang masuk kuliah, dibayarkan saat kita akan masuk kuliah. Uang pangkal sering disebut juga sebagai SPI atau sumbangan pengembangan institusi. Kira-kira bisa nggak sih masuk PTN lewat jalur mandiri tanpa uang pangkal? Pertanyaan ini sering terlintas jika kita ingin mendaftar di PTN melalui jalur mandiri. Tapi tenang sob, jangan bingung, resah, risau maupun gundah gulana. Karena di sini Mimin akan berbagi informasi kampus negeri dengan jalur mandiri yang membebaskan uang pangkal. Di urutan pertama ada Universitas Indonesia. Jalur mandiri di UI biasanya disebut dengan SIMA UI atau seleksi masuk UI. SIMA UI adalah ujian seleksi terpadu bagi calon mahasiswa yang ingin kuliah di UI. Program pendidikan yang dibuka pada SIMA UI sangat banyak sob, mulai dari program vokasi D3 dan D4, sarjana reguler, sarjana kelas paralel, sarjana ekstensi atau paralel untuk lulusan D3, profesi, spesialis, magister, dan doktor. Untuk biaya pendidikan ditetapkan berdasarkan program pendidikan sob, bukan berdasarkan jalur masuk. Perbedaan biaya pendidikan antara program pendidikan secara umum adalah biaya pendidikan S1 reguler bebas uang pangkal, sedangkan vokasi D3 dan D4, S1 paralel, dan S1 kelas internasional dibebankan uang pangkal pada saat pertama kali diterima. Oh iya sob, peserta KIP kuliah dapat mendaftar di SIMA UI juga loh. Di nomor urut kedua ada Universitas Gadjah Mada. Biaya kuliah jalur mandiri di UGM tetap menggunakan sistem UKT dengan melihat latar belakang atau kemampuan ekonomi orang tua. Tidak ada uang gedung, uang pangkal atau SPI, atau dana lainnya yang dibebankan kepada mahasiswa baru jalur mandiri. Dengan kata lain, biaya kuliah bagi mahasiswa jalur mandiri sistemnya tidak berbeda dengan mahasiswa jalur senam PTN dan SBMPTN sob. Di nomor urut ketiga ada Universitas Negeri Jakarta. Penentuan biaya kuliah jalur mandiri di UNJ tidak berbeda dengan mahasiswa jalur senam PTN ataupun SBMPTN. UNJ tidak memungut uang pangkal atau uang gedung dari mahasiswa jalur mandiri. Biaya kuliah tetap menggunakan UKT berdasarkan kemampuan orang tua maupun pihak yang membiayai. Bagi orang tua atau wali calon mahasiswa baru yang merasa memiliki kesanggupan untuk membayar biaya UKT pada kelompok tinggi, yaitu kelompok UKT 6, 7, ataupun 8, dipersilahkan untuk langsung memilih salah satu kelompok UKT tersebut. Orang tua atau wali yang memilih penetapan kelompok dengan mekanisme tersebut diminta untuk menandatangani kesanggupan membayar UKT pada kelompok yang dipilih. Nah, sedangkan bagi orang tua atau wali yang berniat untuk memilih penetapan kelompok UKT melalui proses pemasukan dan pengunggahan seluruh data ekonomi, maka orang tua atau wali calon mahasiswa baru diminta untuk memasukkan seluruh data ekonomi yang diperlukan. Penetapan kelompok UKT dengan mekanisme tersebut menghasilkan kelompok UKT bagi calon mahasiswa baru pada salah satu kelompok dari seluruh kelompok yang ada, yaitu kelompok 1 sampai dengan 8. Tergantung kepada kondisi ekonomi orang tua atau wali calon mahasiswa baru. Bagi calon mahasiswa baru yang memiliki perubahan data kondisi ekonomi,
yang diakibatkan adanya perubahan kondisi orang tua atau wali, seperti orang tua yang memperoleh pemutusan hubungan kerja atau PHK dari tempat kerjanya, sakit yang menahun, meninggal dunia, dan kondisi lain dapat mengajukan proses pemutakhiran data ekonomi baru, Sob. Di urutan keempat ada Universitas Sriwijaya. Pendaftaran jalur mandiri di Unsri melalui USMB atau ujian saringan masuk bersama. USMB merupakan pola penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri yang diselenggarakan oleh Universitas Sriwijaya melalui ujian tulis. Nah, untuk biaya kuliah jalur mandiri Unsri ditetapkan lebih besar dari UKT level tertinggi. Jadi, besaran biaya kuliah mahasiswa jalur mandiri dipastikan lebih tinggi dari mahasiswa jalur senam PTN dan SBMPTN, Sob. Tapi tenang, UKT yang ditetapkan dibayarkan setiap semester tanpa dibebankan uang pangkal, kecuali untuk jurusan pendidikan dokter. Di nomor urut kelima ada Universitas Pajajaran. Mahasiswa yang diterima melalui jalur mandiri di Unpad membayar biaya pendidikan sesuai dengan program pendidikan berdasarkan SK Rektor dengan biaya UKT tertinggi yaitu kelompok 5 dan dikenakan biaya dana pengembangan dengan besaran yang berbeda-beda. Tapi tenang sob, untuk calon mahasiswa yang terbukti berasal dari keluarga tidak mampu dapat mengikuti seleksi mandiri serta tidak diwajibkan membayar biaya dana pengembangan dan biaya uang kuliah tunggal atau UKT. Nah, itulah beberapa perguruan tinggi negeri dengan jalur mandiri tanpa uang pangkal. Semoga informasi ini dapat bermanfaat ya sob.